Bab 1760, cara pandang berbeda. Teh itu wangi dan ringan saat disesap, tetapi meninggalkan kesan pekat setelahnya. Benar-benar teh yang berkualitas. Tetapi menurutku, Tuan Besar Yuanda masih hendak bicara lagi, tetapi dipotong oleh lambaian tangan Valentino. Aku tidak butuh pendapat orang lain. Aku hanya butuh pendapatku sendiri. Tukas Valentino. Menurutku, keinginan Angel harus dihormati. Kalau dia tidak ingin mengubah marganya, dia tidak perlu mengubahnya. Kalau dia tidak ingin tinggal di keluarga Yuanda, dia tidak perlu tinggal bersama keluarga Yuanda. Ucap Valentino dengan tegas tanpa ada niat untuk berdiskusi lagi. Angel menatap Valentino lekat-lekat. Matanya yang cantik itu penuh haru. Meskipun dia kini adalah putri keluarga Yuanda di kota makmur, Valentino tetap melindunginya dari segala masalah. Sekali lagi dia dapat merasakan perasaan dicintai dan dilindungi oleh Valentino. Setelah mengatakan itu, Valentino menatap Tuan Besar Yuanda dengan tatapan menantang. Dia tidak akan kompromi sedikit pun. Tuan Besar Yuanda menyipitkan matanya dan menatap Valentino lama sekali. Akan tetapi, akhirnya dia menyerah. Sulit dibayangkan bahwa seorang pemuda berusia 20-an tahun memiliki aura yang begitu kuat dan tatapan mata yang begitu tajam. Sepanjang hidupnya, Tuan Besar Yuanda telah menemui banyak macam orang. Akan tetapi, dia belum pernah bertemu orang seperti Valentino. Sebelumnya, Hanaga pernah memberitahu bahwa Valentino bukan seorang pemuda biasa. Saat itu, Tuan Besar Yuanda meremehkannya. Namun, Valentino terus melakukan banyak hal yang membuat Tuan Besar Yuanda tidak lagi bisa meremehkannya. Baiklah, keluarga Yuanda menghormati keinginan Angel. Ucap Tuan Besar Yuanda akhirnya setelah terdiam begitu lama. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Besar Yuanda. Ucap Valentino sambil terkekeh. Dia mengangkat cangkir tehnya untuk bersulang dengan Tuan Besar Yuanda, lalu meneguknya sampai habis. Begitu dia menelan teh itu, aroma wangi pun tersisa di mulutnya. Urusan ini akhirnya selesai sesuai dengan keinginan Angel. Tuan Besar Yuanda tidak berdaya, tetapi mau tidak mau harus menerimanya. Tidak ada pilihan lain, karena suami Angel adalah Valentino. Jika orang lain, Tuan Besar Yuanda tidak akan berkompromi sedikit pun, bahkan terhadap anak presiden sekalipun. Namun, lain halnya dengan Valentino. Valentino, apakah kamu tidak penasaran? Tuan Besar Yuanda tiba-tiba bertanya saat mereka berempat sedang berbincang-bincang. Penasaran tentang apa? Tanya Valentino santai. Penasaran dengan apa yang terjadi tahun itu? Penasaran kenapa aku melakukan itu? Tanya Tuan Besar Yuanda sambil mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah hal ini sangat mendesak. Tidak. Masa lalu tidak perlu diungkit lagi, kita harus selalu menatap ke depan. Kata Valentino. Aku tidak tertarik mengetahui masa lalu. Aku hanya tertarik memikirkan masa depan. Bukankah akan lebih baik jika kita hidup di saat ini? Ucap Valentino sambil tersenyum samar. Tangannya memainkan cangkir teh. Sikapnya yang berpikiran terbuka ini membuat Tuan Besar Yuanda dan Hanaga kagum. Bahkan Angel pun tak kuasa mengagumi suaminya itu. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengungkitnya lagi. Ucap Tuan Besar Yuanda setelah tertegun sejenak, kemudian dia melambaikan tangannya. Awalnya, dia berpikir Valentino pasti akan menanyakan hal ini padanya, sehingga dia sudah menyiapkan ceritanya dengan cermat. Akibatnya, Tuan Besar Yuanda merasa tidak berdaya saat ini karena Valentino sama sekali tidak tertarik untuk tahu. Akan tetapi, aku ingin menanyakan sesuatu, Tuan Besar Yuanda. Ujar Valentino tiba-tiba sambil mendongak. Tentang apa? Tanya Tuan Besar Yuanda, dia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Valentino. Kamu ingin menundukkan keluarga Wijaya, kan? Lalu mengapa kamu menyuruh para pengawal keluarga Yuanda itu untuk melawanku? Tanya Valentino. Kamu bahkan akan tetap melakukannya walaupun tahu akan jatuh banyak korban?
Tanya Valentino lagi sambil mengerutkan kening. Mendengar ini, raut wajah Tuan Besar Yolanda tidak berubah sama sekali. Aku berutang sesuatu pada keluarga de Reyes, sehingga aku tidak bisa begitu saja membantumu, bahkan sampai menentang keluarga de Reyes, hanya karena kamu memintaku. Jawab Tuan Besar Yolanda sambil mengayunkan tangannya. Valentino mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu, kamu sebenarnya ingin membantu, sehingga melakukan hal semacam itu untuk mencari alasan bagi diri sendiri untuk membantuku melawan keluarga de Reyes." Ketika dia menanyakan hal ini, Valentino merasa kesal. Rubah tua ini benar-benar akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Tentu saja tidak. Balas Tuan Besar Yolanda sambil melambaikan tangannya, lalu melanjutkan. Memang benar aku berutang pada keluarga de Reyes, tetapi aku juga serius soal taruhan denganmu itu. Jika kamu benar-benar sanggup menang dalam pertarungan melawan 100 orang dan berjalan di depanku, itulah takdir. Artinya, takdir menyuruh keluarga Yolanda untuk tunduk dan membantumu menghabisi keluarga de Reyes. Jika kamu tidak sanggup kembali hidup-hidup, itu juga takdir. Artinya, takdir tidak membiarkan keluarga Yolanda membantumu. Semua ini ditentukan oleh takdir. Kata Tuan Besar Yolanda, dia menjelaskan dengan hati-hati. Dengan kata lain, semuanya bergantung pada Valentino sendiri. Jika dia bisa melewati rintangan itu, dia bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Yolanda. Jika tidak bisa, dia hanya bisa mundur menerima kekalahan. Mendengar penjelasan Tuan Besar Yolanda, Valentino berpikir sejenak, tetapi seketika menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, aku tidak setuju dengan caramu. Sanggah Valentino. Kamu bisa saja langsung mengambil keputusan dengan sederhana, tetapi kamu membuatnya menjadi rumit. Hanya karena mencari alasan yang tepat untuk diri sendiri, kamu melibatkan begitu banyak orang dalam pusaran masalah ini? Tanya Valentino. Hanya karena mencari alasan untuk diri sendiri, kamu bersedia mengorbankan begitu banyak nyawa pengawal keluarga Yolanda? Tanya Valentino. Saat menanyakan ini, Valentino merasa sedikit marah. Baginya, setiap prajurit Maple Pavilion sudah seperti saudaranya sendiri. Dia sangat menghargai keselamatan dan nyawa setiap prajurit Maple Pavilion. Karena tanpa mereka, tidak akan ada Valentino hari ini. Jika Valentino bagaikan sebuah kapal besar, bawahan-bawahannya itu bagaikan arus air yang menggerakkan kapalnya. Merekalah yang menggerakkan Valentino, mereka membuat Valentino dapat berlayar dan bertarung di sepanjang jalan. Bagaimana bisa dia tidak memedulikan mereka? Oleh karena itu, Valentino tidak bisa memahami pendekatan Tuan Besar Yolanda sama sekali. Sebagai prajurit, mati di medan perang merupakan sebuah kehormatan tertinggi bagi mereka. Semua ini hanyalah bayaran kecil. Jawab Tuan Besar Yolanda sambil perlahan mengelus janggutnya, nada suaranya sama sekali tidak peduli. Valentino menatap lekat Tuan Besar Yolanda dan seketika kehilangan minat untuk berbicara dengannya. Dia tidak ingin lagi mendebatnya. Mungkin bagi Tuan Besar Yolanda yang sudah terbiasa membunuh begitu banyak orang, beberapa ratus nyawa bukanlah apa-apa. Akan tetapi, Valentino tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dua orang yang memiliki cara pandang berbeda tidak dapat bekerja sama. Saat memiliki perbedaan cara pandang, keduanya hanya bisa saling menghargai pandangan satu sama lain. Setelah kehilangan minat untuk berbicara, Valentino dan lainnya berbincang-bincang sejenak, lalu bersiap pulang. Sebenarnya, kalau Satya tidak mengalah padamu, kamu pasti tidak akan sanggup kembali hidup-hidup. Kata Tuan Besar Yolanda tiba-tiba, lalu dia berkata lagi. Setidaknya, kamu harus berterima kasih padaku untuk ini. Mendengar ini, Valentino langsung berbalik dan menatap Satya di kejauhan. Jika kamu tidak mengungkitnya, aku benar-benar sudah lupa. Jawab Valentino. Masih ada satu pertempuran lagi antara aku dan dia. Kata Valentino sambil menatap Satya dengan tatapan penuh niat bertarung. Sebagai seorang ahli bela diri, tidak ada siapapun yang akan begitu mudahnya mengaku kalah, setidaknya dalam hal bertarung.
Seorang ahli bela diri sejati akan selalu mengejar menjadi yang terkuat. Seorang ahli bela diri harus bertarung. Dalam pertempuran kali itu, Valentino paham Satya telah mengalah padanya. Oleh karena itu, Valentino telah memutuskan dia akan bertarung lagi secara formal dengan Satya setelah dia pulih. Bab 1761, sulit untuk menangkal 3 jurus saja. Melawan seseorang dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki juga merupakan sebuah kehormatan terbesar bagi seorang ahli bela diri. Satya melangkah maju dan memberi hormat dengan merangkapkan tangannya seraya berkata, "Sebenarnya saat itu Tuan Besar Yuanda yang membuatku mengalah darimu." Ucapannya ini langsung menjelaskan banyak hal. "Hari ini, kamu tidak perlu mengalah," jawab Valentino sambil tersenyum. Dia juga membalas salam hormat dari Satya. Hasrat bertempur yang menggelora dalam hatinya tak dapat dibendung lagi. Kekuatan Satya sangatlah kuat. Sebelum Valentino bertemu dengan Satya, Robi, seorang ahli bela diri yang berasal dari luar negeri, merupakan orang terkuat yang pernah dia temui. Pada saat itu, Timothy mempekerjakan organisasi pembunuh dari luar negeri untuk membunuh Valentino. Valentino berhasil membunuh Crazy Bull dan kawan-kawannya. Aksi Valentino ini berhasil menarik perhatian guru mereka, Robi, untuk turun tangan menghadapinya. Bahkan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Valentino sulit sekali menangkal 3 jurus dari Robi. Kekuatan Robi tidaklah menakutkan. Akan tetapi, meskipun Satya tidak sekuat Robi, kekuatannya tidak jauh berbeda dibandingkan Robi. Bisa dibilang kekuatan mereka setara. Oleh karena itu, Valentino ingin menguji kekuatannya saat ini melalui bertarung dengan Satya. Dia merasa kekuatannya kini sudah meningkat pesat. "Valentino, tidak perlu membicarakan hal lain. Dengan menantang Satya, kamu sudah gegabah dalam menilai kemampuanmu sendiri," ucap Tuan Besar Yuanda sambil tersenyum santai. Ada keriangan dalam sorot matanya. Dia mengakui Valentino adalah petarung yang kuat dan memiliki status tinggi. Namun, dalam lingkup bela diri, Satya sudah diakui sebagai petarung yang sangat kuat. Tuan Besar Yuanda telah bertemu dengan banyak sekali master bela diri dari negara Nagon, tetapi semuanya tidak dapat mengalahkan Satya. Dengan menantang Satya, Valentino sama saja seperti melawan batu dengan melemparkan telur. Satya merupakan andalan terkuat Tuan Besar Yuanda. "Kalau belum bertarung, tidak akan tahu siapa yang akan menang," jawab Valentino sambil tersenyum. "Valentino, lukamu saat ini belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau pertarungan ini dibatalkan saja?" tanya Angel. Angel tidak memahami pertarungan antar ahli bela diri seperti ini dan hanya ingin Valentino selamat. "Tidak masalah. Dia juga sedang terluka, jadi kita seimbang," jawab Valentino sambil melambaikan tangannya. "Kamu benar-benar ingin bertarung?" tanya Satya sambil merengut. "Tentu saja. Kamu tidak menghormatiku saat itu dengan mengalah dariku," balas Valentino. "Selain itu, kamu telah meninjuku 48 kali, menghantamku 36 kali, dan menendangku 27 kali. Tentu saja aku harus membalas semua ini," lanjut Valentino sambil menautkan tangannya di belakang punggung. Mendengar kata-kata Valentino, Satya yang merasa tenang itu terdiam. Ternyata Valentino begitu menyimpan dendam. Batin Satya. Satya pun berkata, "Aku memukulmu karena..." "Sudah, nanti saja kita bicarakan lagi setelah bertarung," tukas Valentino. Belum selesai bicara, Satya tiba-tiba berhenti. Dia pun melangkah maju beberapa langkah sehingga berjarak 5 meter dari Valentino. "Hahaha, baiklah," seru Satya. "Aku ingin lihat apakah kamu bisa menangkal 3 jurusku saat kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu. Satya, kerahkan seluruh kemampuanmu kali ini," balas Valentino. Tuan Besar Yuanda tersenyum sambil mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia sangat menantikan pemandangan Valentino yang dihajar habis-habisan oleh Satya. "Baik, Tuan Besar.
Satya menjawab sambil menatap Valentino. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Satya dalam hati saat ini. Dia merasa pertempurannya dengan Valentino hari ini mungkin tidak akan semudah yang diperkirakan oleh Tuan Besar Yuanda. Karena hanya dia yang tahu bahwa Valentino kini sudah jauh berbeda dibandingkan dahulu. "Mari kumulai!" seru Valentino. Tanpa melakukan pemanasan sama sekali, Valentino langsung tertawa dan maju menyerang. Hanaga dan Angel mengetahui karakter Valentino, sehingga mereka tidak banyak bicara lagi. Mereka menjauhkan diri untuk memberi ruang bertarung bagi keduanya. Satya menyipitkan mata dan segera mengambil sikap kuda-kuda. Dia mengepalkan satu tangannya ke depan dan membuka telapak tangan satunya ke belakang. Dengan pose bertarung seperti ini, kelihatannya dia sama sekali tidak berencana untuk menghindari serangan Valentino, melainkan memilih untuk bertahan dan membalas. Mata Valentino berkedip dan kecepatannya meningkat lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan meninju Satya. Pukulannya itu melesat begitu cepat hingga menimbulkan suara siulan seperti angin. Kekuatan pukulannya sangat besar bagaikan sebuah bola meriam yang ditembakkan dan meledak. Tatapan mata Satya tidak berubah. Telapak tangannya yang terbuka di belakang tiba-tiba maju dan menyambut serangan Valentino. "Bam!" Pukulan Valentino menghantam telapak tangan Satya. Hantaman antar dua orang itu menimbulkan bunyi yang keras dan gelombang kejut ke segala arah. Terkena gelombang kejut ini, Valentino mundur 3 langkah. Di sisi lain, Satya bergeming. Namun, Valentino tidak memedulikannya. Tubuhnya tadi dalam kondisi bergerak, sehingga arah geraknya sangat mudah digoyahkan. Sedangkan Satya berbeda. Tubuhnya terpaku dalam pose kuda-kuda untuk menjaga kestabilan. Dalam kondisi ini, tentu saja tubuh Valentino yang lebih mudah terhantam mundur. "Aku akan menyerang lagi!" seru Valentino sambil tersenyum dan melangkah maju lagi. Luka di tubuhnya tiba-tiba terasa sakit. Namun, dampaknya tidak besar. Setidaknya, stamina dan kekuatannya saat ini dalam keadaan maksimal. Rasa sakit ringan seperti ini tentu saja dapat ditahan Valentino tanpa memengaruhi kemampuan bertempurnya. "Bam!" Valentino tiba-tiba berbalik memutar tubuhnya. Dia meluruskan kaki kanannya hingga kaku seperti baja dan dengan kekuatan luar biasa mengayunkannya ke arah Satya. Satya masih mempertahankan sikap kuda-kudanya. Ketika dia melihat Valentino mengayunkan kakinya seperti cambuk, dia segera menyilangkan lengan kirinya untuk menangkis. Ujung bibir Valentino melengkung. Awalnya, dia menendang ke arah pinggang kanan Satya. Namun, dia tiba-tiba mengangkatnya secara diagonal dan mengayunkannya lurus ke arah leher Satya. "Shoo!" Satya tidak menyangka Valentino dapat bergerak begitu cepat. Namun, dia tidak sempat berpikir saat ini dan tanpa sadar mengangkat lengan kirinya ke atas. "Bam!" Suara keras kembali terdengar. Tendangan Valentino itu langsung mengenai lengan Satya. "Syah!" Valentino tersentak, lalu kakinya mundur dengan terhuyung-huyung. Dengan hantaman ini, sekali lagi serangan Valentino berhasil ditangkal oleh Satya. Sementara itu, Satya hanya bergeser setengah langkah saja. Namun, setelah melihat Valentino mundur, Satya pun melepaskan pose kuda-kudanya dan berdiri tegak. Dalam hatinya, dia sudah bisa menilai seberapa besar kekuatan Valentino saat ini. "Bagaimana, Hanaga? Angel? Pengawalku satu ini kuat sekali, kan?" tanya Tuan Besar Yuanda mengejek. "Sudah kubilang, kalau Satya mengerahkan seluruh kekuatannya, Valentino bahkan akan sulit menangkal 3 jurus darinya," lanjut Tuan Besar Yuanda. "Saat ini Satya hanya bertahan saja dan belum menyerang. Setelah ini, Valentino pasti akan dihajar habis-habisan," ujar Tuan Besar Yuanda dengan penuh senyum sambil duduk malas di kursinya. Raut wajahnya penuh dengan percaya diri. Seakan-akan kemampuan bertarung Valentino tidak ada apa-apanya di matanya.
Tuan Besar, tetapi Valentino telah berhasil menang bertempur melawan 100 orang. Jawab Hanaga sambil mengerutkan kening. Memangnya kenapa? Balas Tuan Besar Yuanda. Dia menggelengkan kepala lalu berkata lagi. Seorang ahli bela diri tentu berbeda dibandingkan orang biasa. Seni bela diri negara Nagon sudah menyebar luas sejak dahulu kala. Sudah ada berapa banyak kesaktian di antaranya? Formasi 18 rohan tembaga yang dibentuk dengan 18 orang saja bisa menahan serangan 100 orang tanpa kalah. Jurus ini bahkan sudah diliput dalam berita, kata Tuan Besar Yuanda. Jadi, jangan membandingkan orang biasa dengan seorang ahli bela diri. Ujar Tuan Besar Yuanda lagi sambil melambaikan tangannya ringan. Raut wajahnya penuh dengan ekspresi bangga. Bab 1762, pemanasan selesai. Valentino juga seorang ahli bela diri. Dia adalah pemimpin kelompok ahli bela diri di kota Fero. Sangga Angel membela Valentino. Lingkup kecil yang tidak patut disebutkan. Sebuah lingkup ahli bela diri yang sesungguhnya tidak akan menonjolkan diri. Jawab Tuan Besar Yuanda sambil membelai jenggotnya. Muncul tatapan menghina di wajahnya. Dia mengatakan ini seakan-akan kemampuan bertarung Valentino hanya seperti lumpur di kakinya. Meskipun aku sengaja menyuruh pengawal keluarga Yuanda bertarung dengannya untuk merangsang potensinya, dia sama sekali tidak sebanding dengan Satya. Mereka dari dua dunia yang berbeda. Kata Tuan Besar Yuanda. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, Hanaga dan Angel saling memandang dan tidak berbicara lagi. Semua akan bergantung pada hasil akhir pertarungan ini. Satya, kerahkan kekuatan penuh. Kalahkan Valentino dalam 3 jurus. Seru Tuan Besar Yuanda sambil melambaikan tangan. Dia pun menuangkan secangkir teh untuk dirinya. Satya, yang selalu patuh pada kata-kata Tuan Besar Yuanda, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Pada saat ini, Satya tiba-tiba melangkah maju mendekati Valentino, menutup jarak di antara keduanya hanya dalam 1 langkah. Bam! Kelima jarinya dikepalkan, lalu dia memukul dengan tinjuan berat seperti sekarung pasir. Valentino mengawasinya dengan saksama, lalu dia mundur 2 langkah dan menopang tubuhnya secara diagonal. Tubuh bagian atasnya sedikit condong ke depan. Dia turut mengepalkan tinjunya, lalu meninju ke arah Satya. Shoot! Hanaga tiba-tiba terbelalak. Apakah Valentino sebenarnya ingin menghadapi Satya? Tidak bisa menilai kemampuan diri? Komentar Tuan Besar Yuanda dengan tatapan menghina. Bam! Tinju keduanya langsung beradu dengan keras. Suara dentuman terdengar, seperti suara tambur yang dipukul kencang. Gelombang kejut muncul dan keduanya sama-sama menarik pukulan mereka dan mundur. Duk, duk, duk. Valentino mundur 3 langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya kembali. Namun kali ini, Satya harus terpukul mundur 4 langkah. Apa? Pekik Tuan Besar Yuanda dengan tangan gemetar. Dia menatap ke arah lapangan dengan tidak percaya. Sebelum ini, saat Valentino dan Satya saling menghantam, Valentino yang harus terpukul mundur, sedangkan Satya bergeming. Dalam sekejap, situasi telah berbalik. Tak disangka, Satya terpukul mundur 1 langkah lebih banyak dibandingkan Valentino. Tuan Besar, tidak perlu banyak berkomentar. Kata Hanaga sambil tersenyum. Kurasa kamu terlalu yakin pada kekuatan Valentino. Jawab Tuan Besar Yuanda sambil melambaikan tangannya. Satya hanya belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mau bertaruh? Tantang Hanaga. Apa taruhannya? Tanya Tuan Besar Yuanda seketika. Kalau soal taruhan, dia sangat bersemangat. Seperti sudah memikirkannya sejak lama, Hanaga langsung menjawab. Jika Valentino menang, Angel akan menjadi kepala keluarga Yuanda. Apa? Seru Tuan Besar Yuanda sambil tercengang. Seiring naik turunnya keluarga Yuanda dan bersatunya keluarga cabang dan keluarga utama,
Total ada kira-kira 30 orang keturunan laki-laki. Mana mungkin posisi kepala keluarga diberikan kepada seorang anak perempuan? Apalagi Angel sudah menikah. Baik secara publik maupun pribadi, hal ini sama sekali tidak dibenarkan. Kalau tidak berani bertaruh, lupakan saja. Kata Hanaga ringan, karena dia mengetahui karakter Tuan Besar Yuanda. Yang benar saja. Tuan Besar Yuanda menjawab marah sambil tertawa, dia pun melanjutkan. Siapa yang tidak berani? Bagaimana kalau Valentino yang kalah? Jika Valentino kalah, aku sendiri yang akan menasihatinya untuk mengubah marga Angel menjadi Yuanda. Jawab Hanaga dengan nada serius. Angel terkejut mendengar ini. Kenapa dirinya lagi yang dijadikan alat taruhan? Namun, sebelum Angel sempat menjawab, Tuan Besar Yuanda langsung melambaikan tangannya dan berseru. Setuju, Ayah. Bisik Angel. Angel menarik tangan ayahnya itu sambil menatapnya dengan bingung. Jangan cemas, kita harus percaya pada kemampuan Valentino. Kata Hanaga sambil mengedipkan matanya. Angel masih tidak bisa percaya, tetapi dia tidak bicara lagi. Senyuman terulas di bibir Hanaga. Aku hanya bilang akan menasihati Valentino, bukan berarti Valentino pasti akan menurutinya, pikir Hanaga. Taruhan ini jelas merupakan taruhan satu arah. Bam! Bam! Di lapangan, Valentino dan Satya masih saling menghantam. Mereka berdua maju dan mundur, saling meninju dan menendang bersahutan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kekuatan yang mereka kerahkan dalam setiap pukulan sangat menakutkan. Kepercayaan diri Tuan Besar Yuanda kini perlahan memudar. Raut wajah menghina yang dia tunjukkan untuk Valentino kini berubah penuh hormat. Saat ini, Satya dan Valentino sudah bertarung sebanyak lebih dari 3 jurus, bahkan sampai 10 jurus, tetapi Valentino masih belum kalah juga. Awalnya, Tuan Besar Yuanda mengira Valentino akan tumbang oleh 3 jurus saja dari Satya. Akan tetapi, saat ini dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkannya. Menyenangkan. Sudah lama sekali aku tidak bertarung seperti ini. Penilaianku memang tidak salah. Ujar Satya dengan tersenyum, semangat bertarungnya menggelora. Penilaian apa? Tanya Valentino. Dia tiba-tiba menekuk lengan kanannya dan menyiku ke wajah Satya. Tentu saja penilaian akan kemampuan bertarungmu. Aku akan memberitahumu setelah kita selesai bertarung. Jawab Satya sambil menghindar ke samping. Setelahnya, ia membalas dengan hantaman ke arah pinggang Valentino. Valentino menghindar dengan gesit lalu menendang ke arah samping. Bam! Satya menjulurkan kakinya untuk menangkis dan kedua kaki mereka saling beradu. Serangan selanjutnya. Kini, Valentino tiba-tiba melangkah maju lagi. Dia melompat ke depan dan meninju dengan keras sekuat tembakan sebuah bola meriam. Bam! Satya mengangkat kedua lengannya membentuk salib untuk menahan pukulan Valentino. Duk, duk, duk. Kali ini, keduanya masing-masing mundur 3 langkah. Kekuatan mereka berdua setara. Fuh! Satya perlahan mengembuskan napas dan menenangkan diri. Tuan Besar Yuanda akhirnya bisa tenang. Walaupun kekuatan Valentino sangat kuat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Satya. Paling-paling dia hanya bisa mengimbangi kekuatan Satya saja. Namun, kata-kata Valentino selanjutnya membuat Tuan Besar Yuanda tertegun seketika. Kratak! Krak! Valentino perlahan memutar leher dan merentangkan kedua tangannya, seperti sedang meregangkan tubuh. Seiring gerakannya, sendi-sendi di tubuhnya mengeluarkan suara gemeretak nyaring. Pemanasan sudah selesai, ucap Valentino. Dia perlahan mengeluarkan pose bertarung sambil menatap Satya dengan tatapan penuh arti, lalu dia berkata, selanjutnya, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. PVFT! Tuan Besar Yuanda tersedak dan menyemburkan tehnya. Hanaga dan Angel, bahkan termasuk Satya,
Semuanya tampak terkejut. Ada apa ini? Valentino berkata, pertempuran sedari tadi itu hanya pemanasan. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mana mungkin? Mata Satya menyipit. Dia juga tidak menyangka kekuatan Valentino telah meningkat begitu pesatnya. Tanpa menunggu Satya menjawab, Valentino telah melangkah maju mendekati Satya. Dia berjalan santai. Selangkah demi selangkah, tidak terburu-buru, tidak gegabah. Langkahnya tampak tenang dan alami, seolah semuanya terkendali. Melihat Valentino yang mendekat, Satya kembali sadar dan muncul tekad kuat di hatinya. Otaknya terasa kebas, tidak bisa berpikir. Aku akan mengalahkanmu dalam 2 jurus, seru Valentino. Dia tersenyum dengan tenang dan meninju Satya. Pukulan yang tampaknya ringan dan santai itu melesat secepat kilat. Tanpa menunggu Satya bereaksi, pukulannya itu sudah tiba di hadapan Satya. Hati Satya tiba-tiba menegang. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menangkis. Saat itu, tinju Valentino menghantam secara diagonal dari atas ke bawah. Bam! Dengan keras, tinju itu mengenai dada Satya. Baik kecepatan maupun kekuatannya 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ternyata Valentino benar-benar serius saat mengatakan dia hanya pemanasan saja pada pertarungan sebelumnya dan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Bu! 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 Satya terhantam dengan keras, tubuhnya terus-menerus terhuyung mundur. Tubuhnya yang telah terlatih itu bahkan merasakan gelombang sakit yang luar biasa, membuatnya tak dapat bernapas. Bu! 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 Shoo! Valentino berlari dengan cepat, lalu melompat tinggi dan berputar di udara. Dengan bantuan momentum, dia memutar tubuhnya sekali lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kaki kanan yang sekukuh tiang besi, dia menendang Satya. Was! Satya tersentak dan seketika menghindar. Saat itu, Satya baru saja memiringkan kepalanya untuk menghindar, tetapi kaki kanan Valentino sudah menghantamnya telak. Bam! Pergelangan kakinya mengenai bahu kiri Satya. Satya merasakan tekanan yang luar biasa kuat dari arah bahu kirinya, tetapi dia tidak bisa melawan. Kalah saja! Valentino meraung dan menekan lebih kuat lagi dengan tubuhnya. Bruk! Satya menggertakkan gigi dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sulit sekali menahannya. Kakinya goyah dan dia jatuh bertekuk lutut diiringi suara gedebuk. Akan tetapi, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya Satya hanya terjatuh dengan 1 kaki berlutut saja. Saat ini, kaki Valentino masih menekan kuat di bahu Satya. Sementara Satya yang jatuh dengan 1 kaki berlutut, menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Apa? Seru Tuan Besar Yoanda, dia seketika berdiri dari kursinya dengan raut wajah terkejut. Bab 1763, Seri. Tidak ada yang menyangka hasil pertempuran Satya dengan Valentino. Tuan Besar Yoanda bahkan lebih terkejut karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Satya. Namun, seorang master sekuat Satya malah dikalahkan dengan telak oleh Valentino. Itu benar-benar sangat menakutkan. Hei, menantuku hebat, kata Hanaga. Hanaga mengusap dagunya sambil tersenyum. Dia tampak sangat lega. Angel juga mengangguk, lalu berkata, dia tidak pernah mengecewakan orang-orangnya. Mungkin terkadang prosesnya agak tidak lancar, tapi dia selalu bisa menerobos semua rintangan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah mendengarkan kata-kata Hanaga dan Angel, raut wajah Tuan Besar Yoanda menjadi makin masam. Satya adalah dukungan terbesarnya. Status Satya di keluarga Yoanda sangat tinggi dan di atas semua orang. Itu ada alasan selain umurnya. Di kota makmur, sulit untuk menemukan lawan yang dapat bersaing dengan kekuatan Satya. Setidaknya, kekuatan Satya adalah yang terkuat di antara para master di kota makmur. Oleh karena itu,
Tidak ada satu anggota keluarga Yoanda pun yang berani membuat onar di depan Tuan Besar Yoanda. Pada saat ini, dukungan terbesar Tuan Besar Yoanda malah sedang berlutut dengan satu lutut di depan Valentino. Bagaimana Tuan Besar Yoanda bisa menerima itu? Tuan Besar Yoanda menegur dengan emosi. Satya, bajingan kamu! Tunjukkan kekuatan penuhmu! Dia merasa sangat kesal. Sepanjang hidupnya, Tuan Besar Yoanda adalah orang yang kompetitif dan sangat menyukai bermain game dengan orang lain. Dia tidak masalah kalau dia kalah dari Valentino dalam aspek lain. Namun, dia tidak mau kalah dalam pertarungan. Dia harus bisa menekan Valentino dalam satu aspek, kan? Tuan Besar, ada peraturan dalam pertempuran ahli bela diri. Saat ini, aku sudah kalah. Jawab Satya. Satya tetap berlutut dengan satu lutut. Setelah dia mendengar teguran Tuan Besar Yoanda, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia juga merasa kesal. Tadi Satya kewalahan oleh serangan Valentino. Sebelum dia sadar, dia sudah dipukul keras oleh Valentino dalam 2 gerakan berturut-turut. Namun, kekalahan adalah kekalahan. Adapun prosesnya, tidak ada yang akan peduli. Semua orang hanya peduli dengan hasil akhirnya. Ketika Valentino mendengar percakapan Satya dengan Tuan Besar Yoanda, dia perlahan-lahan menyingkirkan kakinya, kemudian mundur beberapa langkah. Valentino berdiri dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, lalu dia berkata dengan tenang. Kamu pernah mengalah untukku. Jadi hari ini, aku akan membayar utang itu. Tadi tidak dihitung, bagaimana kalau kita bertarung lagi? Valentino adalah orang yang dapat membedakan kebaikan dengan kejahatan. Satya pernah mengalah untuknya, jadi hari ini Valentino akan membalas kebaikannya. Jadi sekarang, keduanya termasuk seri. Tuan Besar Yoanda langsung berdiri, lalu berteriak pada Satya. Satya, tunjukkan kekuatan penuhmu. Satya ragu selama beberapa detik, tapi akhirnya dia berdiri, kemudian memberi hormat kepada Valentino. Satya dan Valentino saling bertatapan selama beberapa detik, lalu Satya berkata, kalau begitu, ayo kita bertarung lagi. Kali ini, aku benar-benar akan menunjukkan kekuatan penuhku. Aku sangat tidak sabar. Ucap Valentino. Valentino tersenyum, kemudian segera melakukan kuda-kuda. Bu! Satya pun berhenti berbicara. Dia melakukan kuda-kuda, langkah kakinya langsung mengguncang tanah. Dalam sekejap, hentakannya yang kuat itu mengguncang tanah. Valentino dan Satya terpisah sejauh 8 meter, tapi mereka dapat merasakan getaran di bawah kaki mereka. Tampaknya Satya benar-benar akan menyerang Valentino dengan sekuat tenaganya. Valentino menyipitkan mata, kemudian mempersiapkan tubuhnya. Dia menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik. Valentino, tadi kita seri. Sekarang, keluarkan kekuatan penuhmu. Mari kita bertarung dengan baik hari ini. Teriak Satya. Lalu, dia berlari dengan sangat cepat. Satya seperti harimau. Suara angin pun terdengar. Valentino tersenyum. Dia melebarkan kakinya untuk melakukan kuda-kuda keluarga Wijaya. Satya berlari sambil menyipitkan matanya. Sebagai ahli bela diri yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, Satya tentu saja sangat mahir dalam keterampilan dasar seperti melakukan kuda-kuda. Kuda-kuda keluarga Wijaya tampak biasa saja, tapi sebenarnya ia bersifat ofensif sekaligus defensif. Sungguh sempurna. Yang lebih penting adalah Valentino pasti telah berlatih selama bertahun-tahun, jadi dia bisa menggunakan kuda-kuda yang begitu terampil dengan tepat. Tubuh bagian bawahmu ternyata sangat mantap. Kalau begitu, aku akan menyerang tubuh bagian atasmu, batin Satya. Lalu, dia mengulurkan tinjunya dengan kuat ke arah dada Valentino. Valentino tidak menghindar. Dia langsung mengangkat lengannya, kemudian membentuk silang untuk menahan pukulan Satya. Bam! Diiringi dengan suara keras itu, tinju Satya tanpa ampun menghantam lengan Valentino. Tinju itu malah berhasil menggoyahkan kuda-kuda Valentino.
ada tanda-tanda runtuh yang samar. Satya secara mengejutkan mampu menahan serangan mundur yang dahsyat itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tabrakan itu berlangsung dengan sengit. Tuan Besar Yoanda tersenyum puas, kemudian dia kembali duduk di kursinya. Sudah lihat? Tadi Satya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang Satya sudah mulai melawan baik, tapi Valentino tidak bisa menahannya, kan? Hanaga, ingat taruhan kita. Ujar Tuan Besar Yoanda sambil tersenyum. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Jangan khawatir. Jawab Hanaga sambil mengerutkan keningnya dan melambaikan tangannya. Angel tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Matanya yang indah dan penuh kekhawatiran sedang menatap Valentino. Satya tiba-tiba berkata, tubuh bagian bawahmu stabil, tapi tubuh bagian atasmu agak kurang. Itu adalah kelemahanmu. Kemudian, dia menendang lengan Valentino lagi. Valentino mengulurkan tangannya untuk menangis sambil berpikir. Satya benar. Valentino telah membuat kemajuan pesat dengan kuda-kudanya sejak dia masih kecil. Namun, dia selalu merasa latihan kuda-kuda adalah tentang stabilitas tubuh bagian bawah. Jadi, Valentino tidak terlalu peduli dengan latihan tubuh bagian atas. Ahli bela diri yang diundang oleh keluarga Wijaya untuk mengajar Valentino pun pernah memberitahu Valentino tentang masalah itu. Akan tetapi, Valentino masih tidak begitu memedulikannya. Sekarang setelah dipikirkannya, cara berpikir Valentino memang salah. Bam! Tendangan Satya membuyarkan lamunan Valentino. Bam! Setelah itu, tendangan kuat Satya langsung menghancurkan kuda-kuda Valentino sehingga Valentino terus melangkah mundur. Tadi Valentino tidak fokus. Alhasil, kekuatannya samar-samar melemah. Jadi, Valentino langsung dikalahkan dengan mudah. Drap, drap, drap. Valentino terus mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Tuan Besar Yoanda tersenyum lagi. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengelus janggutnya. Hasil inilah yang ingin dia lihat. Valentino memang berkuasa, dia bahkan menguasai 2/3 ekonomi negara Nagon. Namun, dalam hal kekuatan tempur, Satya bisa mengalahkannya dengan mudah. Sekarang, kekalahan Valentino telah mengonfirmasi penilaian Tuan Besar Yoanda. Valentino benar-benar tidak bisa. Sekali lagi! Satya mengejar kemenangan. Dia mengepalkan kedua tangannya, kemudian mengayunkannya ke arah Valentino secara beriringan. Serangan secepat kilat itu memberi orang tekanan yang sangat besar. Bahkan Hanaga dapat merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa dari Satya. Bab 1764, apa kamu mau mengalah? Hanaga menyipitkan matanya. Saat ini, Satya benar-benar tidak menahan dirinya. Bisakah Valentino menghadapi kekuatan penuh Satya? Ayo! Seru Valentino. Valentino tidak keberatan dan segera melangkah maju. Duar! Keduanya bertabrakan, lalu masing-masing mundur selangkah. Kemudian, mereka langsung melangkah maju lagi. Selanjutnya, pertempuran mereka menjadi sangat sengit. Mereka terus memukul dan menendang dengan kuat. Keduanya tidak mundur sedikit pun. Mereka terus-menerus bertabrakan terus-menerus, suara gedoran bergema di seluruh halaman. Bahkan ketika mereka bertarung, mereka akan saling menyerang bagian yang terluka. Namun, tidak ada yang peduli dan lanjut bertarung. Saat kedua bertarung, hati Valentino penuh dengan niat bertarung, sementara Satya ketakutan. Satya benar-benar tidak menyangka kalau kekuatan Valentino saat ini bisa begitu menakutkan. Di dunia ini, apakah benar-benar ada ahli bela diri yang kekuatannya meningkat pesat? Apa benar-benar ada fisik seperti itu? Sebelumnya, Satya tidak percaya, tapi sekarang dia sudah percaya. Valentino bukan manusia. Bam! Valentino melemparkan tinjunya dan hampir membuat Satya terjatuh. Satya mundur untuk menghindar, tapi Valentino mengejarnya.
Valentino terus-menerus meluapkan kekuatannya yang menakutkan. Setelah melihat itu, Angel pun menghela napas panjang. Namun, raut wajah Tuan Besar Yoanda tampak masam. Dia bisa melihat kalau Satya memang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya dan sama sekali tidak menahan dirinya. Namun, Valentino tidak hanya tidak kalah, tapi menjadi makin berani. Dari tadi dia ditekan oleh Satya, tapi sekarang dia mulai melawan. Mungkinkah kekuatan tempur Valentino bisa meningkat dengan cepat dalam pertempuran? Rasa kesal dalam hati Valentino langsung lenyap. Sebaliknya, dia tampak sangat serius. Pada saat ini, Satya yang paling menderita. Dia juga tidak menyangka Valentino bisa membalikkan situasi begitu cepat. Di awal pertempuran, Valentino memang lebih lemah darinya, jadi dia terus kalah. Namun, setelah beberapa serangan, Satya segera menyadari kalau Valentino telah memahami rutinitas serangan Satya. Seringkali ketika Satya mengangkat tangannya, Valentino malah sudah merasakan niat Satya dan langsung mencegahnya. Kemudian, Valentino menemukan kesempatan yang tepat untuk melawan Satya. Valentino sudah menguasai serangan ofensif Satya selama pertempuran yang singkat ini. Fahami musuhmu dan dirimu sendiri. Jika ini terus berlanjut, bagaimana Satya bisa mengalahkan Valentino? Satya ingin menggunakan trik baru, tapi sudah sangat luar biasa bagi seorang ahli bela diri sepertinya untuk mempelajari seni bela diri sepanjang hidup. Jadi, Satya tidak mempunyai banyak jurus. Oleh karena itu, setelah Satya menggunakan semua jurusnya, dia langsung jatuh ke dalam situasi pasif. Satya tidak takut kalah. Intinya adalah, dalam situasi di mana Valentino sudah mengetahui semua jurus Satya, Valentino dapat menebak semua gerakan yang ingin Satya coba. Satya sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyerang. Pertempuran ini sangat frustrasi. Akan tetapi, Satya mengerti bahwa itu juga kemampuan Valentino. Valentino tiba-tiba berteriak kepada Satya. "Kamu tidak fokus!" Pada saat ini, Satya tercengang oleh teriakan Valentino. Valentino tidak akan menunjukkan sedikit belas kasihan pun. Kemudian, dia langsung meluncurkan 3 pukulan kuat tanpa ampun. "Oh! Oh! Oh!" 3 pukulan itu diluncurkan secara serempak. Setiap pukulan menghantam dada Satya dengan keras. Semua 3 serangan itu mengenai tempat yang sama. Ketika ketiga kekuatan itu digabungkan bersama, momentumnya lebih besar. Satya terdorong mundur sampai dia menabrak pohon, setelah itu dia baru bisa berdiri tegak. Uhuk, uhuk. Sambil bersandar di pohon, Satya batuk dengan hebat. Dia merasa dadanya seperti telah dikoyak. Bahkan tulang rusuk di depan dadanya terasa sangat sakit, seolah-olah telah remuk. Valentino berdiri dengan tangan terkepal. Raut wajahnya tidak berubah. Dia masih tampak tenang. Dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, Valentino bertanya dengan acuh tak acuh. "Apa kamu mau mengalah?" Satya segera menjawab. "Tidak." Setelah Satya mengatakan itu, Valentino langsung berlari. Kecepatan Valentino yang tak tertandingi itu membuat orang terpesona. "Bam!" Tanpa menunggu Satya bereaksi, Valentino meninju sisi wajah Satya dengan keras. Cepat sekali. Valentino terlalu cepat. Valentino sangat cepat sehingga saat Satya ingin menghindarinya, tapi tubuhnya belum sempat bereaksi. "Kalau kamu tidak mau mengalah, aku akan menghajarmu sampai kamu mau," seru Valentino. Valentino mendengus. Dia menguatkan ototnya, kemudian melayangkan tinju kuat lainnya. "Oh!" Satya, yang baru saja berdiri tegak, ditinju oleh Valentino dengan kuat sehingga Satya menabrak pohon lagi. Wush! Sebelum Satya bisa mengatur napasnya, Valentino sudah mengayunkan kakinya. Diiringi dengan siulan angin, kaki kanan Valentino mengenai leher Satya dengan sangat cepat. Bam! Kali ini, Satya gagal menghindari serangan itu lagi. Sebagian besar leher, kecuali tulang belakang leher, adalah jaringan lunak.
tendangan kuat Valentino pun hampir membunuh Satya. Wow! Satya mendengus kesakitan. Dia disepak Valentino sehingga dia melayang ke samping. Pada saat itulah, akhirnya Satya mengerti di mana celah terbesar antaranya dengan Valentino. Kecepatan. Valentino terlalu cepat. Jika ini hanya kompetisi kekuatan, Satya sama sekali tidak lemah. Namun, Satya sama sekali tidak bisa bersaing dengan kecepatan Valentino. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, dengan kecepatan Valentino, dia bisa menyerangmu sebelum kamu menyerang. Ketika kamu baru meluncurkan seranganmu, Valentino sudah mundur untuk menghindar. Dengan begitu, meskipun kamu sekuat banteng, kamu tetap akan kalah dari Valentino. Hari itu, Valentino tidak dapat menangkis serangan Satya karena Valentino memang sudah kelelahan. Jadi, tentu saja Valentino tidak bisa bergerak dengan cepat. Hari ini, Satya sudah mengerti. Apa kamu mau mengalah? Tanya Valentino lagi. Valentino melangkah maju, lalu dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya sebelum menurunkannya dengan kuat. Duar! Satya baru saja duduk dengan bantuan telapak tangannya, tapi dia terjatuh lagi oleh tendangan Valentino. Satya menggertakkan giginya sambil menjawab. Tidak. Lalu, dia menopang dirinya dengan telapak tangannya lagi. Oh! Valentino pun langsung menendang lagi. Apa kamu mau mengalah? Tidak. Oh! Apa kamu mau mengalah? Tidak. Oh! Adegan selanjutnya membuat Tuan Besar Yuanda yang lainnya terdiam. Valentino seperti sedang bermain game. Setiap kali Satya duduk dan berkata tidak, Valentino akan menendang Satya sehingga dia terjatuh lagi. Setelah belasan serangan, Satya sudah terluka parah. Satya berusaha untuk berdiri dengan menopang tangannya di tanah. Akan tetapi, tenaganya sudah habis. Bab 1765 meningkat. Adegan di depannya membuat Hanaga berdecak kagum. 3 hari yang lalu, ketika Valentino berdiri di depan Satya, dia seperti murid SD yang sedang berhadapan dengan orang dewasa. Hari itu, Valentino berusaha dalam setiap serangannya, tapi dia selalu ditangkis oleh Satya. Tidak hanya itu, Satya bisa membuat Valentino terus mundur hanya dengan serangan biasa sehingga dia terjatuh lalu berdiri dengan susah payah. Hanya dalam 3 hari, Valentino mengubah perannya dengan Satya. Hari ini, Satya yang dipukul hingga dia terus mundur. Satya juga yang tidak bisa berdiri. Kali ini, Tuan Besar Yuanda benar-benar telah kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tampak sangat frustasi. Satu-satunya kesempatan yang bisa mengintimidasi Valentino benar-benar sudah tiada. Valentino bahkan memberi Tuan Besar Yuanda perasaan bahwa tidak peduli aspek manapun itu, Valentino unggul dalam hal itu. Valentino seperti gunung yang sulit dilewati. Bagaimana orang biasa bisa begitu kuat dan kebal? Valentino menatap Satya dari atas sambil berkata dengan nada datar. Jangan memaksa dirimu lagi. Meskipun seorang ahli bela diri harus bertarung, dia juga harus memahami kekurangannya. Ada beberapa hal, tidak ada artinya kamu bersikeras. Ada yang bersikeras, tidak ada artinya. Kalimat itu adalah kalimat akhir yang memutuskan hasil pertarungan mereka. Satya langsung kehilangan semua kekuatannya. Dia duduk di tanah dan sudah menyerah melawan. Satya menghela napas, kemudian berkata, Aku mengalah. Dalam pertempuran ini, Valentino menang. Sedang Satya tentu saja kalah telak. Namun, Satya masih merasa sangat bingung. Dia tahu setelah pertempuran 3 hari yang lalu, kekuatan Valentino pasti akan meningkat. Namun, bagaimana Valentino bisa meningkat begitu cepat? 3 hari yang lalu, saat Valentino datang bersama bawahannya, Satya masih menganggap Valentino bukanlah apa-apa. Pada saat itu, setelah Valentino menghadapi 100 pengawal, dia baru bertarung dengan Satya. Akan tetapi, Satya sangat percaya diri. Walaupun Valentino berada di masa jayanya, Satya bisa mengalahkan Valentino dalam 5 gerakan.
Hari ini, hanya dalam 3 hari, kepercayaan diri Satya telah benar-benar dihancurkan oleh Valentino. Hanaga berkata, "Tuan Besar, Valentino sudah menang. Taruhan kita, Hanaga tersenyum sambil menatap Tuan Besar Yuanda. Meskipun Tuan Besar Yuanda agak tidak terima, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Dalam beberapa hari, Angel akan menjadi calon kepala keluarga," ujar Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda memang tipe karakter yang dapat menerima kekalahan, jadi dia tidak bersikeras membuat pembelaan apapun. Namun, kekuatan Valentino masih membuat Tuan Besar Yuanda ragu. Alasannya adalah Tuan Besar Yuanda bukan seorang ahli bela diri, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal ahli bela diri. Dia hanya merasa kekuatan Valentino tampaknya lebih kuat dari 3 hari yang lalu. "Bangun! Aku juga tidak akan membalas puluhan pukulanmu lagi dari hari itu," kata Valentino. Valentino melangkah maju, kemudian menarik Satya berdiri. Uhuk. Ketika Satya ditarik oleh Valentino dan mendengar perkataan Valentino, Satya langsung batuk. Satya berkata, "Bukankah aku sudah bilang aku ada alasan untuk memukulmu?" Satya terbatuk, lalu memegang dadanya dengan satu tangan sambil berjalan ke sisi Tuan Besar Yuanda. "Tuan Besar, aku," ucap Satya dengan malu-malu. Bagaimanapun juga, Satya telah mengikuti Tuan Besar Yuanda selama beberapa tahun dan dia tidak pernah kalah dari siapapun untuk Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda dan Tuan Besar Arden pernah bermain catur bersama. Hari itu, keduanya tiba-tiba iseng dan ingin membandingkan kekuatan pengawal mereka. Satya meluncurkan jurus yang kuat. Dalam 2 gerakan, dia telah mengalahkan pengawalnya Tuan Besar Arden. Kemudian, Satya bertarung sendirian dengan 20 penjaga keluarga Arden. Dia juga menang telak. Selama bertahun-tahun, Satya tidak pernah mempermalukan Tuan Besar Yuanda. Namun hari ini, dia telah mempermalukan Tuan Besar Yuanda. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku dapat melihat kalau kamu sudah berusaha," ucap Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda juga sangat tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang untuk duduk. Valentino juga tidak segan-segan. Dia berjalan, kemudian duduk. Pada saat ini, pakaian Valentino dan Satya berlumuran darah. Itu jelas karena luka mereka terbuka. Namun, mereka tidak peduli, bahkan tidak melihatnya. Tuan Besar Yuanda tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia pun mengerutkan keningnya sambil menatap Valentino dan bertanya, "Aku sangat penasaran. Valentino, kamu dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat pesat? Atau aku yang salah?" Valentino merenung selama 2 detik sebelum berkata, "Sebenarnya, aku juga merasa kekuatanku sepertinya telah meningkat pesat, tapi aku tidak tahu alasannya." Setelah mendengar itu, Tuan Besar Yuanda merasa lebih bingung. Dia diam selama beberapa detik, kemudian berkata, "Jangan-jangan rawat inap juga dapat membantu ahli bela diri meningkatkan kekuatan tempurnya." Satya menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menstabilkan kondisinya. Setelah itu, dia baru mengangkat kepalanya. Dari percakapan Valentino dengan Tuan Besar Yuanda, Satya sudah memahami beberapa hal. Satya pun berkata, "Sebenarnya, ini berkaitan dengan fisik Valentino. Fisik beberapa orang secara alami cocok untuk seni bela diri dan kekuatan tempur mereka dapat meningkat dengan cepat dalam pertempuran. Sebenarnya, semua orang seperti itu. Berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun hanyalah ucapan. Terus terang, itu cuma pertunjukan. Hanya pertarungan yang sebenarnya yang benar-benar dapat merangsang kekuatan tempur tubuh manusia. Fisik Valentino adalah yang terbaik. Makin banyak dia mengalami pertempuran ekstrem, kekuatan tempurnya makin bisa meningkat sampai maksimal. Bagaimanapun juga, Satya adalah seorang ahli bela diri veteran, jadi dia tahu banyak hal." Kata-kata itu langsung menjawab pertanyaan semua orang. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang kira-kira sudah mengerti. Lagi pula,
mereka dapat memahami prinsip praktik lebih berguna daripada teori. Valentino merenung selama beberapa detik, lalu bertanya. Jadi, fisikku cocok untuk pertempuran terus-menerus? Selamat aku melalui sejumlah besar pertempuran yang ekstrem, aku dapat meningkatkan kekuatan tempurku lebih cepat. Sejak Valentino meninggalkan rumah keluarga Wijaya, meskipun Valentino lanjut berlatih selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki ahli bela diri sejati untuk membimbingnya. Oleh karena itu, Valentino sebenarnya tidak mengetahui banyak hal dan hanya bisa memikirkannya sendiri. Namun, perkataan Satya membuat Valentino mengerti bahwa ada banyak hal yang sangat kurang darinya. Benar. Setiap ahli bela diri seperti itu, mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam pertempuran. Apa itu ahli bela diri? Mereka lahir untuk seni bela diri dan bertarung. Hanya saja, efek dalam meningkatkan kekuatan dalam bertempur padamu terlihat lebih jelas. Jawab Satya sambil mengangguk. Hanaga dan Angel tidak bersuara. Mereka seperti dua bayi yang penasaran, mendengarkan dengan mata lebar. Pokoknya, mereka tidak mengerti. Mereka hanya tahu Valentino sepertinya sangat kuat dan itu sudah cukup. Valentino mengangguk, lalu berkata, "Jadi, begitu. Aku tidak menyangka pertarungan ekstrem dapat meningkatkan kekuatanku dengan sangat cepat. Kurasa kekuatan tempurku saat ini telah 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan sebelumnya." Pertanyaan di dalam benaknya pun lenyap. Setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino, Satya tercengang. Setelah merasa bimbang selama beberapa detik, akhirnya Satya berkata, "Sebenarnya, pertarungan ekstrem hanyalah satu alasan. Ada satu alasan lagi yang paling penting,